Pemirsa, hingga kemarin hari kedua pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat dengan kekuatan magnitudo 5,8, belasan pasien masih dirawat di luar ruangan perawatan RSUD Mamuju. Belasan pasien tersebut belum diizinkan untuk dirawat di ruangan perawatan akibat masih terjadi gempa susulan. Hal ini membuat sebagian pasien takut masuk ke dalam ruangan perawatan. Pasien yang dirawat di luar ruangan sempat kedinginan karena tidak ada dinding yang menghalangi angin masuk ke dalam dan juga lokasi perawatan pasien. Pihak BPBD Mamuju sendiri saat ini sudah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Jika kondisi sudah mulai normal, status tanggap baru akan dicabut. Ya, untuk mengetahui kondisi pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Mamuju dengan Bapak Muhtaslim. Selamat pagi, Pak Mustahlim. Pagi Pak. Bapak mungkin bisa diinformasikan kepada kita saat ini di Mamuju kondisinya seperti apa, Pak? Apakah masih ada gempa susulan yang terjadi hingga pagi ini, Pak? Ya, saya kira hingga pagi ini kalau menurut pantauan kami tidak ada gempa yang besar. Namun memang setelah guncangan 5,8 kemarin hampir catatan kami hampir 7 kali aftershock terjadi di Kabupaten Mamuju. Tapi memang aftershocknya menurun dari gempa di awal. Nah, kalau kondisi saat ini untuk pengungsi saat ini masih berada di beberapa tenda, kemudian di sentral pengungsi kami yang ada di Stadion Manakara. Masih banyak pengungsi, sekitar 1000-an masih berada di tempat pengungsian tersebut. Sekarang kondisi pengungsi bagaimana, Pak? Dan ada berapa titik pengungsian total keseluruhan di Mamuju pasca gempa, Pak? Ya, di Mamuju, kalau di kota titik-titiknya masih ada 4 seperti kemarin di Stadion Manakara, Jalur 2, kantor Bupati, dan TPRI di Kecamatan Simborno. Nah, kemudian di beberapa kecamatan yang terjauh, jarak dari kota itu sekitar 50 kilo, itu juga masih banyak pengungsi. Dan banyak pengungsi-pengungsi secara mandiri juga. Ini titik pengungsian ini memang masih di tenda, Pak ya? Maksudnya tenda darurat, dan kondisi mereka seperti apa untuk makanan, lalu juga kebutuhan sehari-hari ini seperti apa? Apakah mencukupi, Pak? Siap. Memang kalau saat ini mereka masih berada di tenda-tenda. Nah, dan kemudian saya kira kami Kabupaten Mamuju bersama dengan pemerintah provinsi, TNI Polri memaksimalkan semua kebutuhan maupun sarana. Jadi semua kebutuhan yang ada di stadion untuk sentra pengungsian kami sudah ada dapur umum sampai 2 dapur umum sampai 3, kemudian MCK, kemudian sarana-sarana air bersih itu sudah dipasangkan di sana. Jadi makanya memang kalau untuk sarana untuk pengungsian saya kira sudah maksimal. Pak Taslim, tadi Bapak juga sudah sebutkan ada beberapa kali gempa susulan atau aftershock. Nah, saat ini sebenarnya masyarakat masih direkomendasikan masih berada di luar, ataukah memang sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, meskipun memang ada beberapa rumah yang masih rusak begitu, Pak? Ya, sampai saat ini kalau BPBD Kabupaten Mamuju, kami masih memberikan arahan untuk tetap ketika tidur tetap berada di luar. Karena memang kami belum tahu, kita juga ini tidak bisa memprediksi apakah ini kan udah baru 3 hari. Makanya memang
Kabupaten Mamuju itu masyarakatnya memang telah punya pengalaman yang gempa 6.2 kemarin, makanya memang traumatik ini masih ada. Makanya saat ini BPBD masih menginstruksikan untuk ketika malam tidur berada di luar. Pak Taslim, kalau untuk informasi detail korban luka akibat gempa ini ada berapa Pak? Karena kalau kita lihat juga masih banyak yang ternyata dirawat di luar ruangan karena khawatir gempa susulan. Ya, kalau menurut data kemarin update data kami, saya kira dari awal 9 orang ini yang luka-luka memang ada satu orang yang beberapa orang yang patah kakinya. Oke. Untuk korban meninggal tidak ada Pak ya? Iya, sampai saat ini laporan nihil. Ini berkaitan soal tempat tinggal Pak, karena kalau kita lihat beberapa gambar memang rumahnya rusak parah Pak ya. Ini kalau misalkan nanti sudah tanggap darurat terlewati, bagaimana mereka akan menempati rumah mereka atau tempat tinggal mereka akan seperti apa? Setelah tanggap darurat ini, BNPB juga menginstruksikan kemarin bahwa ketika masuk transisi, saat ini kami setelah masuk transisi kami akan melakukan asesmen, kemudian juga melihat kategori kerusakan rumah tersebut. Nah, saya kira bantuan dari Pemda ketika mereka belum masuk di rumah pasti kami akan beri bantuan, mungkin tenda-tenda untuk dia pakai di depan rumah. Baik, Dan untuk segera diberikan bantuan untuk pelaksanaan pembangunan rumah mereka. Baik, terima kasih Pak Muhammad Taslim, Kepala Pelaksana BPBD Mamuju Sulawesi Barat atas informasinya. Semoga kondisi semakin membaik bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak.